Salam untuk kita semua sahabat Gebada yang terkasih. Semoga firman Tuhan yang selama ini kita baca dan bahas bersama-sama memelihara dan memenuhi kehidupan kita. Saya Pendeta Firman Sibarani selaku Eporus Huria Kristen Indonesia atau HKI. Hari ini kita akan membahas dan membaca bersama-sama kitab 1 Samuel pasal 1 dan 2. Di dalam pembacaan kitab 1 dan 2 Samuel, kita akan disuguhi pemahaman yang dapat membantu kita untuk mengerti sejarah perjalanan Israel. Di dalam 1 dan 2 Samuel ini juga, kita akan memahami berbagai fakta sejarah, dimulai dari peralihan zaman hakim-hakim menjadi zaman kerajaan hingga perjalanan pemerintahan Daud di tengah bangsa Israel. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, musuh terbesar mereka adalah Filistin. Anda pasti sering mendengar nama Filistin di Perjanjian Lama. Filistin dan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di saat yang hampir bersamaan. Bangsa Israel masuk dari sebelah timur dengan menyeberangi Sungai Yordan, sedangkan Filistin masuk melalui pesisir Palestina melewati Laut Tengah di sebelah barat. Setelah kedua bangsa ini menduduki Kanaan, perselisihan tidak bisa dihindari. Setelah menaklukkan Kanaan, Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim adalah pemimpin sementara yang memimpin pasukan Israel hanya ketika peperangan berlangsung. Ketika hari-hari biasa, hakim menjalani hidup sebagaimana bangsa Israel hidup. Melalui rencana dan penggenapan janjinya, Tuhan menuntun Israel hingga memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana penyertaannya kepada Musa, Tuhan juga menyertai Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Struktur pemerintahan bangsa Israel berbeda dengan bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel dipimpin oleh hakim, sedangkan bangsa lain dipimpin oleh raja yang memiliki pasukan siap sedia setiap saat. Samuel adalah pemimpin di masa peralihan zaman hakim-hakim ke zaman kerajaan. Secara bersamaan, Samuel berperan sebagai imam, nabi, dan hakim. Kendati pun demikian, ia tetap setia dalam menjalankan tugasnya hingga masa peralihan dari hakim-hakim menuju sistem kerajaan. Di awal zaman kerajaan inilah Samuel membangkitkan Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Sejak saat itu, Israel mulai memasuki zaman kerajaan. Berakhirlah zaman hakim-hakim, di mana Samuel adalah hakim terakhir bangsa Israel. Sekarang, mari kita bahas 1 Samuel pasal 1 secara sederhana. 1 Samuel pasal 1 menceritakan tentang kelahiran Samuel sebagai hakim terakhir, lalu diakhiri dengan kejatuhan hingga kematian raja pertama, yaitu Saul. Inilah intisari dalam 1 Samuel ini. Ketika Samuel mengangkat Saul menjadi raja Israel, awalnya Saul sangat rendah hati dan dipenuhi oleh Roh Allah. Saul memimpin bangsa itu dengan baik dan teratur, namun seiring bertambahnya pencapaian atau kekuasaannya sebagai raja, Saul pun lupa diri dan menjadi sombong. Sehingga Roh Allah undur daripada Saul. Oleh karena kesombongan dan kecongkakan Saul, maka Tuhan mengangkat Daud menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul. Di dalam keseluruhan kitab Samuel ini, kita akan menemukan perselisihan yang dramatis antara Daud dan Saul. 1 Samuel diakhiri dengan kematian Saul yang tragis.
terdapat suatu kontras dalam Samuel pasal 1 dan 2. Pada satu sisi terdapat kisah Samuel yang bertumbuh dengan taat kepada Tuhan. Di sisi lain, terdapat kisah anak-anak Imam Eli yang durhaka. Sehingga penghakiman dinyatakan atas keluarga Eli. Untuk lebih mengerti mengenai berbagai hal tersebut, mari kita baca 1 Samuel pasal 1 dan 2 secara bersama-sama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memerhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu."
Tetapi Hana menjawab, Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong,
janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan.
Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup.
di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian, siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, "Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti."